ya, terima kasih kesempatan buat sharing juga nih. Jadi ya kita ada share ya tentang PSS klaim ya kita ya untuk COVID. Ya. Nah, pertama polis PSS itu issued di tanggal 7 Oktober 2021. Ya, ini foto saya sama istri sama nasabahnya. Nah, di hari Jumat 18 Februari 2022, which is itu apa namanya baru 4 bulan ya, 4 bulan nih. Nasabah mengeluh nih, aku agak nggak baik gitu. Boleh ditanyain nggak rumah sakit buat aku? Nah itu udah oke, udah dapat dah kita ininya, udah dapat apa esensinya, minta kartunya, kita tanya ke IMC Pulau Mas ya karena kita ini juga sih apa namanya sudah biasa juga di IMC Pulau Mas. Rama, mau info Ya, nasabah sudah masuk. Welcome oke. Bunga. Terima kasih Halo sudah masuk Bunga. ya. Ya, Bunga. Saya langsung alihkan ke Rama ya, silakan Ram. Ya, Bunga apa kabar Bunga? Halo? Halo, Bunga. Mungkin bisa di spotlight nasabahnya. Oke, Masih kita proses lanjut Ram, ya. lanjut aja, masih proses audionya. Oke, masih proses. Oke. Nah, tadi masuk hari Jumat malam, hari Sabtu Minggu ya kan underwriting kan memang pasti akan dilakukan hari Senin gitu ya. Kita tunggu sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Februari ini belum ada persetujuan. Nah, mulai rasa-rasa tadi tuh ya, rasa ketar-ketir ya. Nggak bisa tidur, udah mulai itu ya. Karena kita kok belum dapat nih, harusnya kan Senin biasanya udah dapat ya. Keputusannya gimana gitu ya. Nah, di tanggal 22-nya nasabah ya Bunga mungkin udah bisa dengar Bunga? Masih connecting audio? Belum Ram, teruskan aja, audionya masih Oke, nggak connect. apa-apa deh. Oke, di tanggal 22 itu jam 1 ya, apa namanya nasabah mulai disuruh ngisi kuesioner darah tinggi, kuesioner gangguan pernapasan, saluran cerna, surat kuasa pemberian data medis ini biasalah ya. Nah, tapi kuesioner ini apa nih gitu kan kita mulai bertanya-tanya nih ada apa gitu kan. Ini tapi tetap nasabah ya Bunga itu tetap mengisi itu konsultasi sama kita juga apa yang di sini Mas Mbak. Oke. Nah, tadi surat cinta ya, surat cinta. Nah, surat cintanya nih datangnya nih di tanggal 22 Februari. Keputusannya penjaminan saran di reimburse. Nah, kalau bisa connect, sinyal ya? Oh, ganti gadget ya. Nah, di sini yang dihubungi adalah suami Bunga ya? Iya. Oh. Ya, suami Bunga ya, oleh rumah sakit. Kalau dapat surat tidak dijaminkan, decline, disarankan reimburse. Nah, di sini kita coba kontak ke PMN untuk tanya kenapa di reimburse gitu kan. Karena apa namanya based on ya apa namanya saran semua gitu ya. Ikut training juga kita pokoknya mesti declare apapun itu ya. Kita sudah lakukan gitu. Udah lakukan semuanya udah kita declare gitu. Nah, ternyata dari tim PMN itu belum dapat resume medis nasabah di Poli Jantung Eva Sari gitu ya, kenapa belum dapat gitu ya, itu kita tanyain sih gitu. Terus kalau kita tanya ke mereka kalau kita bisa dapetin nih ke rekam medis dari Eva Sari bisa nggak di reopen penjaminannya. Nah saat itu PMN menjawab dicoba dulu aja gitu, nanti kita akan coba teruskan ke pihak penjaminan gitu. Dia nggak bisa ngasih janji. Ya udah dia nggak bisa ngasih janji, kita juga cuma bisa usaha. Nah, akhirnya
Nah ini mungkin Alia bisa jelasin nih, karena di tanggal 23 ini ya terus terang saya juga mulai memasuki masa yang banyak orang masuki, masa isoman. Jadi sambil ngurus ini, sambil isoman juga. Nah, Alia yang warawiri nih ke rumah sakit nih. Alia mungkin. Oke. Jadi di tanggal 23 Februari itu saya sebelumnya hubungi ke Esmasari kan untuk meminta rekam medis. Alhamdulillah orangnya kooperatif banget. Jadi ya udah akhirnya saya datang ke rumah sakit Esmasari membawa surat kuasa juga dari nasabah untuk meminta rekam medis. Nah, waktu itu saya disuruh tunggu dulu karena dokter jantungnya itu belum praktek gitu. Jadi kan praktek akhirnya alhamdulillah kita dapetin surat rekam medis itu langsung kita email ke PMN, di mana kan PMN meminta untuk di email. Nah, nggak sampai 1 jam ternyata udah ada email balasan. Nah, email balasannya bahwa itu penolakannya sudah bersifat final. Nah, ya udah jadi waduh makin dakdikduk makin nggak jelas. Makin sakit kepala lagi ya, karena saya udah sakit kepala COVID, terus sakit kepala ini lagi gitu, jadi double sakit kepalanya nih. Ya kenapa ditolak lagi? Nah itu juga jadi pertanyaan kita kan. Apa namanya? Jadi pertanyaan kita kenapa bisa ditolak lagi? Kan kita udah usahain, apalagi yang dibutuhin gitu. Tidaknya tolong dicek dong gitu. Itu maunya kita sih gitu. Suhu Kemal, suhu Pak Kemal, Bang Kemal, Bang Kemal, minta tolong dong kontak nih apa namanya bantuan gitu kan. Akhirnya Bang Kemal minta tolong Dokter Dwi ya, dijelasin masalahnya seperti apa. Nah akhirnya bukan keputusan ya, ada titik cerah sedikit lah ya. Underwriting mungkin akan melakukan re-underwrite ulang, review ulang. Nah, tapi apakah penjaminan ini bisa di-open atau enggak, belum tahu juga gitu ya. Balik lagi kita ya lagi udah usaha dulu karena kita nggak tahu nih bisa di-reopen apa enggak gitu. Mungkin saya tambahin Rama. Boleh. Buat teman-teman, mungkin karena ini ceritanya detail dan runut berdasarkan kronologis, teman-teman mesti pahami bahwa yang sedang kita ceritakan ini prosesnya masih sedang dirawat inap ya teman-teman ya. Jadi kita akhirnya tidak mengatakan ya sudah reimburse aja, tunggu check out baru reimburse, karena nasabah keberatan dan menurut kita juga nggak ada yang salah dengan proses pengajuan di awal asuransinya gitu. Nah akhirnya ya kembali lagi ya, saya bersyukur banget punya sahabat ya, Bro Teddy, Pak Henry, ya, di mana dua orang itu saya telepon satu-satu untuk menanyakan pengalaman mereka kalau ada klaim seperti ini, gitu ya. Jadi Pak Teddy dan Pak Henry mengatakan bahwa ini sebetulnya akan bisa dilakukan di fight kalau kita udah check out dan reimburse, gitu. Jadi saya udah paham bahwa ini worst case-nya bisa dilakukan dengan reimburse. Nah, cuman saya sama Rama sama Alia pengen terus mencoba karena memang sistem nasabahnya masih dalam ongoing perawatan, teman-teman ya. Jadi kita perjuangkan, tiba-tiba saya teringat ada seorang dokter yang bekerja, yang memang dulu pernah sharing di One Vision ya, namanya Dokter Dwi. Saya masih punya WhatsApp-nya, saya WhatsApp, dan seperti biasa, dia langsung telepon saya, ya, dan dia mencoba untuk melihat kembali case bunga ini, apakah masih memungkinkan penjaminannya di reopen lagi gitu, tapi dia nggak janji. Singkat kata, ada kabar bahwa dia telepon saya lagi bahwa polisnya bunga ini akan dilakukan re-underwrite ulang dalam proses perawatan inap nasabahnya, teman-teman ya. Jadi ini semuanya going live semuanya pada saat dirawat inap nasabahnya. Jadi kita nggak berhenti sampai check out baru kita urus gitu ya. Dan ini memang semuanya serba baru buat kita ya, tapi ya dari dukungan teman-teman leader di One Vision dan juga kerjasama yang baik dan menurut saya kepercayaan tinggi dari nasabahnya ke Rama sama Alia. Nah ini mungkin bunganya udah hadir, Ram. Silakan, Ram. Ya, Bunga. Halo, Bunga. Halo, Bunga. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teman deg-degan kita waktu itu ya. Teman stres. Teman stres gimana? Waktu itu
rasanya dapat surat decline gitu. Saya mundur sedikit ya, gimana dapat surat decline tuh gimana perasaannya Bunga? Mungkin bisa Itu diceritain. iya, waktu itu sih aku bisa aku ceritain sih, waktu itu sebenarnya kondisinya tuh kebetulan lagi drop banget pada itu hari keempat ya Mas Rama, aku baru Ya, keluar betul. surat bahwa itu di decline, semua tidak di cover dan Ya. ya seperti kita tahu kondisi sedang drop, terusnya ngelihat kayak dikasih info seperti itu dan aduh itu stresnya bukan main, bisa dirasain ya dalam keadaan drop, terusnya kita harus baca itu dan aku sampai sharing sama suamiku, aduh berarti aku harus nyiapin uang paling enggak gitu dan ngelihat billing sementaranya aja tuh bikin deg-degan. Tapi atas supportnya Mbak Alia dan Mas Rama ini luar biasa, jadi aku cukup tenang ngejalanin semuanya dan ya alhamdulillah sampai akhirnya bisa disetujui semuanya. Ya, kita kerjasama ya Bunga ya saat itu ya. Banget, Apapun yang banget. dikirimkan kita coba Iya. isi gitu ya, kita coba penuhi Iya. gitu ya dari Prudential. Betul. Oke, kita lanjut dulu Bunga. Nah, ini nih peran Bunga juga di sini nih. Jadi tanggal 24 jam 3 ya. Bunga menerima telepon dari Prudential ya, bagian underwriting yang menginfokan polis nasabah ada exclusion dengan hal yang berhubungan dengan asma. Jadi hasil cek dari Eva Sari itu ternyata ditemukan adanya asma yang Bunga sendiri mungkin nggak ngeh ya ada itu ya Bunga ya? Iya betul. Nah. Itu malah sementara, terima kasih juga tuh Mbak Alia dan Mas Rama lagi untuk sudah sampai ke Eva Sari untuk bisa ke sana untuk confirm sama untuk ambil lihat resume aku. Jadi itu awalnya itu saya cek ke sana itu hanya untuk cek aja karena saya mau ada program hamil. Saya itu pernah preeklamsia waktu tahun 2018. Jadi saya kembali untuk cek karena waktu saya preeklamsia itu ada satu tim dokter, ada termasuk dokter jantung, dokter paru dan semuanya. Jadi saya datangin satu-satu dan saya juga nggak ngeh kenapa jadi tiba-tiba ada asma sampai bisa bisa diklaim asma gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Tapi akhirnya Bunga dengan berbesar hati mengisi, udahlah pokoknya yang penting kita bisa klaim dulu gitu ya nanti asma ya udah nanti kita coba gimana lagi nanti gitu, yang penting ini ya. Jadi Bunga itu ngisi kuesioner semuanya oke, disetujui sama Bunga via telepon ya Bunga ya? Iya, saya juga via telepon juga dihubungi. Telepon. Nah, via telepon belum dapat form apa-apa tuh. Jadi menyetujui via telepon. Kita karena udah ada telepon ke Bunga juga, kita coba juga ke PMN nanyain kan gimana kasus pengembangannya dong. Nah, kan karena sudah exclusion nih, sudah menyetujui juga. Baik lagi kita nanya apakah bisa di reopen gitu kan. Kita tanya lagi tuh Bunga tuh ke bagian rumah sakit, bagian Prudential. Nah, ada secercah harapan. Jam 8 itu kita kontak PMN, statusnya masih dalam antrian reopen penjaminan Bunga, teman-teman. Jadi dalam antrian berarti akan dibuka dong gitu, akan di reopen. Nah, itu ini udah mulai dapat udah mulai bisa udah mulai bisa tidur cukup tenang ya. Gitu. Nah, selain itu kita juga atas saran juga ya Bang Kemal ya, kita kontak juga nih, Bang Kemal juga kontak juga ke cashless hospitalization assistant ya, melalui WA. Nah, mereka juga mengamini kalau reopen bisa melalui rekaman verbal. Nah, ini kan hal yang baru juga ya bagi kami ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga ya, tapi ini hal baru bagi kami. Jadi reopen melalui persetujuan verbal dari nasabah gitu. Itu dari Bunga, dari telepon Bunga ya. Dengan catatan paralel dokumen akan dikirimkan dan ditandatangani gitu sehingga penjaminan awal dilanjutkan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih, SMS-nya. Akhirnya alhamdulillah ya teman-teman, di jam 23.21 ya, hampir pagi,
dapat SMS dari PMN. Jadi PMN ini nggak berhenti ya, nggak berhenti prosesnya. Iya. Dapat Terus-terusan. SMS, betul, bahwa dokumen sudah diterima dan proses penjaminan Disetujui. disetujui ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Berarti perang babak 1 kita sudah menang. Bunga udah bisa tidur tenang ya waktu itu ya, Bunga ya. Alhamdulillah akhirnya bisa tidur tenang walaupun tensinya 170, ya kan? Oke. Menyebabkan tensi 170 juga tuh gitu. Di Benar. sini juga sama, Bunga, tensinya juga tinggi kalau diukur, cuman kita nggak mau ukur-ukur. Oke, kita lanjut. Nah, inilah apa namanya babak kedua gitu ya. Bunga alhamdulillah di tanggal 26 Februari sudah diperbolehkan pulang. Apa namanya penjaminan. Nah, tinggal penjaminan akhir nih. Nah, ternyata Bunga harus menandatangani surat penawaran yang kemarin disetujui secara verbal, harus ditandatangani secara fisik. Nah, itu kita juga kejar juga ke teman-teman di PRU gitu, karena mereka belum printed juga gitu, belum bikin juga. Nah, alhamdulillah sampai akhirnya hampir jam 3 ya, 14.56 penjaminan akhir disetujui setelah Bunga tanda tangan yang namanya surat ini nih, surat tinjau ulang, review ulang. Tuh. Dan dapat deh SMS cinta yang kedua. Alhamdulillah akhirnya Bunga disetujui, bisa pulang dengan tenang ya. Jadi ya semuanya cashless ya, Bunga ya. Alhamdulillah semuanya cashless. Bunga pulang dengan tenang dan sempat selfie juga nih sama spons saya dengan wajah yang happy ya. Alia juga happy tuh, senyumnya udah bisa tidur tenang dia. Happy banget, bisa kesalam. Terakhir nih, closing statement nih. Apa sih yang Bunga harapkan sebenarnya dari sebuah asuransi sama seorang agen gitu, 2 orang agen, dalam hal ini saya sama Alia ya. Apa sih yang Bunga harapin, boleh dah? Oke. Sebelumnya mungkin Bunga boleh sedikit cerita bahwa awalnya malah saya tuh nggak pernah percaya sama asuransi. Maksudnya bukan nggak percaya, jadi aku nggak pengen banget punya asuransi dulu karena aku punya pengalaman yang cukup buruk dulu gitu. Dan akhirnya aku ketemu sama Mbak Alia dan Mas Rama yang menjelaskan begitu luar biasa dan akhirnya bikin saya lebih sadar, oke, kesehatan tuh luar biasa pentingnya, dan ya pokoknya akhirnya saya bisa join gini dan saya nyaman sampai saat ini. Mungkin saya bisa kasih tahu bahwa mungkin seorang agen setelah mungkin dari awal, aduh aku jadi susah bicara, tapi ini mungkin dari awal dari kayak penjelasannya aja, misalnya dari awal ketika awal kita ketemu sama nasabah, kita bercerita, maksudnya kita sharing dengan memang dengan penjelasan yang baik, dengan apa ya, kayak kesannya bukan tidak memaksa, tapi agen tuh ngasih tahu ke kita bahwa memang itu semua penting gitu, bahwa emang kayak contohnya Mbak Alia Mas Rama lagi, waktu itu beliau ini menjelaskan kepada saya bahwa kesehatan penting, tapi itu bisa masuk gitu loh ke saya. Jadi saya tuh benar-benar sadar gitu. Oh oke. Dan mereka tidak memaksa, jadi tidak ada paksaan dan tidak menjelekan asuransi yang lain. Itu yang saya suka dari mereka. Terus alhamdulillahnya dari ketika setelah saya bisa join, saya melakukan apa tuh yang saya ada medical check up awalnya, ya. Itu saya benar-benar didampingi, benar-benar didampingi. Terus juga dikasih tahu apa yang memang saya harus lakukan, dan setelah itu mereka nggak hilang gitu. Tiba-tiba saya sakit gini dan saya langsung menghubungi Mbak Alia pada saat itu, dan Mbak Alia langsung sigap sama Mas Rama untuk mencarikan saya rumah sakit waktu saya COVID kemarin, dan mengawal saya dari awal sampai akhirnya bisa pulang. Dan mungkin selama 9 hari saya di rumah sakit stres, mungkin mereka juga ikut stres sama saya. Jadi jadi paling enggak. Dan oh iya, Bang Kemal terima kasih buat dibantu juga namanya jadi saudaranya Bang Kemal. Sama-sama Bunga. Terima kasih banget sama tim-timnya, semuanya luar biasa. Jadi
memang jadi agen tuh nggak cuma menawarkan aja sih, tapi ngasih benar-benar mengawal kita, benar-benar care. Itu sih menurut aku. Jadi memang bikin kita nyaman dan insya Allah bisa kasih orang lebih banyak lagi orang yang untuk mengerti dan Amin. paham arti pentingnya asuransi kesehatan ini gitu. Baik, makasih Dan- banyak Bunga. Makasih Sama-sama. banyak. Thank you, Bunga. Ya, mohon maaf karena waktunya terbatas nih. Berarti tinggal next step-nya tinggal kalau bisa ikut bantu kita sebagai professional agent juga nih ya. Tinggal nunggu ya Iya. sama Rama Malia. Baik, saya serahkan kembali kepada Bro Teddy. Mohon maaf banget Bro Teddy, Nura sama Aloy ya. Iya. Waktunya jadi kelewatan. Makasih Bunga. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Thank you, Bunga. Semuanya. Terima kasih Terima Bu Bunga kasih. atas waktunya. Terima kasih.